sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Kurang kuat. Shalom. Tambah kuat sedikit. Shalom. Ada sukacita. Kasih salam saudara di samping kiri kanan, ucapkan satu kalimat. Salam di sebelah. Pegang tangan. Omong satu kalimat. Oke. Baik. Jemaat di sini 10 saja. Jemaat. Sebelum kita masuk di tema ini, saudara harus ingat duluan kalimat ini. Dengar, anak muda. Anak muda bukan masa depan gereja. Anak muda bukan masa depan gereja. Anak muda adalah masa kini dari gereja, bukan masa depan. Ulang, anak muda bukan masa depan, tapi anak muda adalah masa. Kenapa pendeta mulai dari ini? Karena ada banyak anak muda pikir dia masa depan gereja. Jadi yang sekarang dia belum ada di gereja. Nanti pas selebrasi dia ada, pas ibadah pemuda dia tidak. Betul. Di Gemis ada. Dia dari resor mana? Ulang sama-sama. Pemuda bukan masa depan gereja, tapi pemuda masa kini dari. Oke, baik sekarang jemaat. Untuk tema ini kita akan bicara 3 hal. Berapa hal? 3 kalau pakai bahasa Indonesia bilang 3. Mau apa lagi? Berapa hal? 3 pakai bahasa Indonesia bilang. Pakai bahasa Sangir bilang. Nah itu yang dimaksud. Baik. 3 hal itu, yang pertama adalah hidup. Apa? 2 kebenaran. Apa? 3 alat. Apa? Yang sudah bisa hafal 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Oke, baik. Jemaat. Kita mulai satu-satu. Hidup. Saya mulai tanya dulu. Jemaat. Apakah hidup sama dengan bernapas? Apakah hidup itu sama dengan bertumbuh? Apakah hidup hanya sekedar makan? Lalu hidup itu apa? Anak muda, pendeta mau bilang pada saudara sekalian bahwa memang hidup itu ada makan, hidup itu bertumbuh, hidup itu bernapas, tapi Alkitab menunjukkan sesuatu yang berbeda. Apa itu? Belum kasih tahu. Yang dimaksudkan dengan hidup adalah tetap berhubungan dengan Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Orang yang hidup dalam Alkitab itu dimaksudkan mereka yang punya relasi dengan Tuhan. Bukan sekedar bernapas, bukan sekedar makan, bukan sekedar bertumbuh. Kisah awalnya menarik. Adam dan Hawa itu ada di Taman Eden. Tuhan bilang begini, Adam, kamu di mana? Kamu di mana? Di sini ada yang nama Adam. Coba tunjuk dia yang mana. Berita pertama
pertama yang disampaikan, dia bilang begini, semua tanaman dalam taman ini boleh kau makan, yang itu jangan. Waktu mereka melangkah melewati batas, jadinya dosa, dibaca. Waktu mereka jatuh dalam dosa, Tuhan datang tanya, Adam, kamu di mana? Tuhan tanya begitu bukan karena Tuhan tidak tahu Adam sembunyi di mana. Tuhan tahu kok tidak? Tuhan tahu kok tidak? So tahu kenapa tanya? Tuhan tahu kok tidak? Tuhan tahu kok tidak? So tahu kenapa tanya? Adam, kamu di mana? Untung Adam tidak tanya, bilang kamu nanya. Adam berani tanya begitu, dia langsung mati. Jemaat, pertanyaan itu butuh sebuah pertanggungjawaban atas hidup. Kamu di mana? Kami di sini. Kamu buat apa di situ? Sembunyi. Kenapa kamu sembunyi? Kami telanjang. Kenapa kamu telanjang? Kami makan buah ini. Siapa yang suruh kamu makan? Siapa? Siapa? Dorang baku tuduh macam kamu begini sudah. Terus Tuhan panggil datang. Tuhan kasih pakaian. Kalau Tuhan yang buat pakaian, bagus atau tidak? Tuhan kasih makan. Tapi terus Tuhan bilang begini, keluarlah kamu dari taman Firdaus. Hidup di luar Firdaus tetap ada makanan. Hidup di luar Firdaus tetap ada pakaian. Tapi tinggal di luar Firdaus berarti mereka tinggal di luar dari inti kehidupan. Itu berarti inti kehidupan bukan pada pakaian. Inti kehidupan bukan pada makanan. Tapi inti dari kehidupan itu begini. Ketika penjahat itu bilang begini, Yesus, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Tuhan Yesus bilang begini, hari ini juga aku bersama-sama dengan kamu di dalam. Hari ini juga aku membawa kamu masuk ke dalam inti kehidupan. Untuk apa badan bagus-bagus, bagian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, lemah-lemah, mati masuk surga. Mana yang baik? Badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, mati masuk surga. Mana yang baik? Mana yang baik? Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang baik itu badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk. Tapi kita ini Tuhan baru kasih kepercayaan sedikit, kita langsung lupa Tuhan. Tuhan baru kasih dia kulit lebih putih sedikit dari teman, dia pun sombong. Di sini ada laki-laki atau perempuan, ada duduk di sini pakai baju warna, gak ketuduh lagi dorang. Di sini juga ada orang tua, ibu-ibu. Ibu-ibu, kalau suami yang RT, biarkan orang panggil suami yang bapak RT. Ibu jangan paksa suruh panggil dia juga ibu RT. Nanti bikin kacau itu dana RT nanti. Jemaat, Tuhan kita pintar atau bodoh? Kenapa anak-anaknya bodoh? Kenapa? Karena apa? Karena apa? Pemalas kalau pakai bahasa Indonesia bilang, pakai bahasa Sangir bilang, di sini ada yang pemalas, boleh tunjuk. Jemaat, Tuhan kita kaya atau miskin? Kenapa anak-anaknya miskin? Karena apa?
Jemaat, Tuhan beri makan kepada burung pipit, tapi tidak melemparkan gandum ke sangkarnya. Itu burung mesti keluar, cari di mana-mana dia makanan. Resiko kenapa? Kenapa? Itu yang mau dibilang. Baik, sekarang kita maju sedikit. Jemaat, Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang sakit jadi sembuh, walaupun bisa dia buat. Ada banyak orang yang tidak percaya Tuhan malah lebih sehat dari kita. Yang biasa minum cap tikus itu minum dari 3 hari lalu sampai tadi pagi istirahat sedikit minum ulang, dia tak tahu sakit itu. Betul. Di sini ada yang biasa minum cap tikus. Ada di sini. Ini yang masa kini gereja ini. Jemaat, kita yang mengaku kenal Tuhan ini yang baru duduk kena angin pulang pilek. Jadi kalau cari Tuhan hanya untuk sembuh, kita salah cari. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang miskin jadi kaya, walaupun bisa dia buat, itu bukan tujuan utama. Ada banyak orang tidak kenal Tuhan malah lebih kaya dari kita. Itu koruptor, itu kaya-kaya semua. DP rumah 2, 3, 4, 5 sampai tidak suka tinggal di DP rumah, dia tinggal di penjara. Tapi kaya-kaya kan? Kita yang mengaku kenal Tuhan itu yang sedikit-sedikit garam habis, sedikit-sedikit pulsa habis. Mau beli baju untuk selebrasi pakai tanya bayar 6 kali boleh? Betul. Ada yang masih utang kostum, memalukan, tinggal bayar. Ya jemaat. Lalu Tuhan datang ke dunia untuk apa? Untuk menebus dan menyelamatkan orang semua. Amin. Tuhan datang ke dunia untuk apa? Menebus dan menyelamatkan. Nah, kalau begitu, kalimat Tuhan Yesus jadi penting. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, selamat dulu, masuk surga dulu, baru yang lain itu di umur panjang, di jabatan, di kekayaan kehormatan, di istri, cari hal yang ibu-ibu. Baik, tentang hidup, mari kita mulai. Jemaat, saya tanya anak-anak sekolah minggu. Pendeta tanya begini, hei anak sekolah minggu, apa beda orang hidup dengan orang mati? Dorang jawab banyak, tapi 3 jawaban ini menarik. 1, dorang bilang begini, pendeta, orang hidup bisa pergi di gereja, orang mati tidak bisa pergi gereja. Betul? Betul? Memang betul tidak ada orang mati bisa pergi gereja. Atau siapa di antara kita yang DP orang tua mati hari Minggu belum kubur, dia bilang, tolong bawa kita pergi gereja, ada? Terus saya bilang begini, hei anak-anak, kamu bicara yang betul. Kenapa pendeta? Jadi kamu mau bilang kalau kamu punya papa mama yang pemalas gereja itu dorang so mati? Karena yang bisa pergi ke gereja orang hidup atau orang mati? Hidup atau mati? Pendeta-pendeta ini kalau mau kubur orang mati, ada peti di dalam kuburan, mereka bilang begini, kita akan memakamkan jenazah ini sambil percaya pada kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun sudah. Siapa percaya Tuhan, siapa tinggal di dalam Tuhan, walaupun dia mati, dia pasti akan. Tapi siapa yang di luar Tuhan, yang tidak percaya Tuhan, sekalipun ada hidup-hidup, sesungguhnya dia sudah
Yang ikut selebrasi ini hidup semua. Berarti gereja penuh terus. Kenapa suara menurun? Nona muda, nona muda, menikahlah dengan laki-laki yang rajin gereja. Menikahlah dengan laki-laki yang rajin ikut ibadah pemuda. Dia pasti akan membuat engkau bahagia. Jangan percaya DP rambut yang ada les begini. Jangan percaya. Besok-besok dia sutua itu les bukan satu. Semuanya nggak ada lagi ini Bapak. Nona-nona. Suruh yang sudah pacaran angkat tangan. Yang sudah pacaran. Bagus. Yang belum pacaran angkat tangan. Ini begini banyak. Saya prihatin dengan kamu semua ini. Yang tidak tahu dia pacaran atau tidak, coba angkat tangan. Nah, itu lebih parah, itu lebih parah. Orang yang tidak tahu pacaran atau tidak itu dia bilang, kalau dia nggak ada kita rindu, kalau dia ada macam malu. Repot itu. Nona-nona, suruh kamu punya nyong ikut ibadah pemuda. Memang agak berat tapi suruh. Ibadah. Kalau dia tidak mau bilang lagi, ikut ibadah. Kalau dia tidak mau paksa,